kita ya. Catat oleh kita. Ingat. Ini ajakan Buya kepada diri Buya pribadi dan kepada semua umat manusia. Wabil khusus umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan iblis itu inginnya manusia itu bertengkar, berperang, saling bunuh, kan? Saling caci, saling maki, saling rendahkan. Apalagi kepada hamba-hamba Allah. Karena yang paling dibenci oleh iblis itu adalah manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Itulah yang paling dibenci sama iblis. Kalau yang tidak beriman, ya diajak bermainlah sama iblis itu, kan? Tapi yang beriman, yang bertakwa, semakin kuat imannya, semakin kuat takwanya, inilah yang dibenci oleh iblis. Dan ini yang selalu menjadi sasaran-sasaran iblis. Maka hati-hati dengan segala hal yang mengakibatkan kepada pertumpahan darah, yang mengakibatkan kepada perpecahan, yang mengakibatkan kepada permusuhan. Ya. Buya dianggap membenci orang, kan? Yang mengingkari bahwa Habaib Ba'alawi ini dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan statement Buya bahwa itu adalah tesis iblis. Lah, Buya tidak membenci orangnya. Wallahi demi Allah enggak. Justru karena cinta. Khawatir celaka. Makanya tidak disebut orangnya yang iblis, yang disebut apa? Tesisnya, akhlaknya, pemikirannya. Ingat, perbuatannya. Ini kan baru penelitian tentang nasab Ba'alawi, belum jadi tesis yang sudah di di ACC, kan itu yang jadi tesis terus di ACC itu, ya, untuk menjadi bahan nanti punya gelar doktor itu kan, itu harus melalui proses panjang. Gak bisa 1 bulan 2 bulan selesai tesis langsung diakui, nggak ada. Harus ada sanggahan dulu, ya. Harus ada pemeriksaan dari ahli nasab dulu. Nah, terus juga dilihat dari sisi hukum agama juga. Nah, itu kan baru penelitian. Nah, ingat, sementara nasab Ba'alawi ini tidak perlu, ingat, diteliti untuk ditetapkan atau dibatalkan, nggak perlu. Kenapa? Karena nasab Ba'alawi ini sudah sabit, sudah tetap menurut kaidah-kaidah syara'. Makanya para ulama dari zaman dulu gak ada yang mengingkari. Harusnya yang mengingkari dari dulu sudah ada yang mengingkari. Kalau dianggap bahwa orang pertama yang mengaku atau menetapkan nasab Ba'alawi ini adalah Syekh Abu Bakar Asyakran umpamanya, ya, Sakran. Itu abad umpamanya abad berapa? 500-an umpamanya, ya, abad ke-5 ke
abad kelima, tahun 500-an. Nah, andai kata beliau yang pertama mencetuskan, sebelumnya umpamanya ya, diragukan, pasti bakal ada yang menyangga, pasti bakal ada yang mengingkari. Tapi kan di masa itu nggak ada yang mengingkari. Ulama mana di masa itu yang mengingkari? Kan? Jadi menurut kaidah ahli nasab, lalu dihakimi oleh hukum syara, maka ulama yang namanya ulama, dan ulama adalah mujtahid, dan masa itu adalah masa para ulama mujtahid masih banyak di seluruh penjuru dunia. Kalau sekarang kan lebih banyak muqallidnya, kalau dulu banyak mujtahidnya. Ingat, harusnya yang mengingkari itu masa itu, ya, fahami oleh kita semuanya, bukan sekarang. Nah, ini sudah tetap, sudah sabit. Yang sabit jangan didiskusikan, yang sudah sabit jangan dipermasalahkan, apalagi dibatalkan. Yang sudah sabit jangan diragukan. Ini berbahaya. Dalam kaidah fikih, dalam kaidah agama, kita sudah dikasih arahan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi pernah bersabda seperti ini, isnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara di orang-orang, dua perilaku ini, ya, yang mana kalau manusia melakukan salah satu daripada dua perilaku ini bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Bukan cuma maksiat dan dosa besar, ini bisa mengakibatkan kepada apa? Kekufuran. Apa kata Nabi? Yang pertama, ingat, at-ta'nu fin nasab, membatalkan nasab orang lain. Yang lebih tahu nasab yang punya nasab, lalu yang tidak punya nasab membatalkan nasab yang lain. Itu berbahaya. Kalau nasabnya sudah tetap, berbeda dengan mau menentukan, mau mengukur, mau menimbang, kan? Nasab yang masih diduga-duga, nasab yang masih diragukan, baru di situ ada diskusi, di situ ada munadharah. Ingat, wajar kalau di situ ada pengingkaran. Kenapa? Karena kan ini mau menentukan nasab ini apa benar atau tidak. Ini kan nasabnya sudah sabit, sudah tetap. Para ulama-ulama kita di berbagai penjuru dunia, ahli sunnah wal jamaah, semua nggak ada yang mengingkari, bahkan pada mengakui. Ingat, bukan hanya para Ba'alawi saja yang mengakui, ya, tapi juga para ulama yang bukan Ba'alawi, dan beliau ini para mujtahid, dan beliau ini mata rantai agama Islam yang datang kepada kita. Sanad riwayat hadis kita, sanad riwayat ilmu agama yang sampai kepada kita. Beliau tidak ada yang mengingkari. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, bahkan mengakui dalam beberapa kitabnya. Syekh Yasin Al-Fadani bahkan mengakui dalam beberapa kitabnya. Tuh, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, Kiai Hashim Asy'ari, ini ulama-ulama kita semua. Masih banyak lagi, bukan cuma puluhan, ratusan, ribuan datang ke berbagai negara. Ayo cek, ya. Bahkan nakobah kalau di kita Robitoh Alawiyahnya, ya, tentang nasab para asyraf, para habaib, gitu kan. Sebetulnya Syarif, Habib,
Dan sayyid itu juga, nasi, kejo, rice, ruz, itu kan? Itu juga. Kan sekarang ada yang berusaha memisah-misahkan bahwa Syarif dan Habib itu sudah beda dan Sayyid itu beda. Oh enggak, sama-sama saja. Sama apa tadi? Nasi, sangu, kejo, rice, apalagi ruz. Nah, itu juga. Itu juga. Siapa yang mengatakan seperti itu? Di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengatakan seperti itu. Cuma di negara ini kebanyakan istilahnya Sayyid. Kalau di negara ini mengistilahkannya Syarif. Kalau di negara ini mengistilahkannya Habib, gitu kan? Tapi itu juga. Paham? Hayati ini oleh kita ini, ya. Hayati ini. Ingat. Allah. Para nakobah asyraf, sadat di berbagai negara mengakui. Ya. Ingat, para ulama-ulama kita mengakui. Bahkan banyak yang berguru ulama-ulama kita yang sanad keilmuannya juga tersambung kepada Ba'alawi yang dibaca oleh kita Ratib Al-Imam Al-Haddad. Siapa? Ya Ba'alawi, kan? Banyak menyebar, bukan cuma di Indonesia, di seluruh penjuru dunia, kitab-kitab dari ulama Ba'alawi. Ingat, Masya Allah, qasidah, maulid, termasuk Simtud Duror yang menyusun ya Ba'alawi.